definisi BLUD itu, apakah makhluk BLUD ini? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, bagaimana karakteristik BLUD itu sendiri? Jadi kalau kita bicara karakteristik BLUD, kita akan mengenal sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Itu akan ada di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Kemudian apa yang menjadi dasar hukum dari pengadaan barang dan jasa pada BLUD? Kita akan masuk pada proses pengadaan barang dan jasa. Berdasar PP nomor 12 tahun 2019 diatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dasar hukum berikutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Kita masih membahas terkait dengan Permendagri. Cukup menarik terutama di pasal 77. Di pasal 77 di sini disebutkan dengan jelas ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pasal 76 sebelum menjadi ayat 2, diatur dengan peraturan kepala daerah atau perda. Nah, ini selanjutnya bagaimana skema pengaturan pengadaan barang jasa di BLUD. Nah, ini menariknya adalah turunan dari beberapa aturan, dari mulai Undang-Undang Nomor 23 2014, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dan yang terakhir adalah Permendagri Nomor 79 tahun 2018. Semuanya confirm bahwa pendapatan BLUD ini fleksibel untuk digunakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini teman-teman atau rekan-rekan semua dalam penyusunan pedoman pengadaan barang atau jasa pada BLU. Yang pertama, harus mengacu kepada peraturan atau ekosistem pengadaan. Yang kedua, terkait dengan metode pengadaannya seperti apa, langsungkah atau menggunakan bidding gitu ya, atau penunjukan langsung. Selanjutnya, tujuan prinsip kebijakan dan etika. Apa itu tujuan PPJ? Di sini kondisi yang diinginkan atau yang kita inginkan agar pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan etika dapat menghasilkan manfaat yang maksimal dan selaras dengan tujuan instansi. Ini tahapan pengadaan dimulai dari perencanaan, kemudian persiapan, setelah persiapan pengadaan, persiapan pemilihan. Persiapan pemilihan ini berarti nanti akan kaitannya dengan vendor yang akan dipilih, kemudian pelaksanaan pemilihan, dan diakhiri dengan pelaksanaan kontrak dari vendor atau supplier yang kita masuk ke pemisahan fungsi, diatur berdasarkan kewenangan. Jadi kalau di pengadaan barang dan jasa prosesnya kita bagi beberapa, ada fungsi perencanaan, ada fungsi pelaksanaan pemilihan, ada fungsi penandatanganan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak. Kemudian jenjang nilai pengadaan. Kalau kita bicara jenjang nilai pengadaan di sini, kita akan menandingkan antara kategori nilai dengan resiko dari pengadaan barang jasa. Jadi resiko semakin tinggi dan value semakin tinggi. Kalau itu aktivitasnya rutin, maka dia berada di sisi value-nya tidak terlalu tinggi atau rendah, resikonya juga rendah, low ya. Adapun pengembangan sistem dan kebijakan yang dilakukan oleh masing-masing instansi, dalam hal ini adalah BLU, BLUD, terkait dengan pengembangan sistemnya adalah adanya inovasi pengadaan barang dan jasa di setiap atau di masing-masing unit kerja atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di BLU ataupun BLUD. Nah, pengadaan sendiri saat ini sudah bergeser ke keseluruhan secara elektronik atau kita sebut sebagai e-procurement. Kenapa sekarang semuanya sudah menganut atau mengacu kepada e-procurement? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendorong good corporate governance atau tata kelola yang baik, sehingga semua instansi didorong untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai bertemu di sesi berikutnya.